Selamat malam saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal ketiga. Kita membaca ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini adalah bagian yang meneruskan khotbah kemarin ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 16 kita baca. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sampai di sini membaca firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan malam pada hari ini. Tuhan nolong baik hamba-Mu maupun setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Sekali lagi Engkau menguatkan kami, menghibur kami, mendorong kami, membakar hati kami untuk dengan lebih giat lagi menjalankan, memenuhi panggilan sorgawi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, sekali lagi kita sudah mengkhotbahkan ini kemarin di KU2 dan KU3 ya. Ini sampai dengan ayat yang ke-11. Mana salah satu komentator mengatakan ini adalah essence of Pauline theology, dan di situ dia membicarakan ayat 9 itu bicara tentang justification, ayat 10 bicara tentang sanctification, lalu ayat 11 bicara tentang glorification ya. Satu tafsiran yang quite persuasif di situ. Dan kita hari ini menyambung dengan perenungan ayat 12 dan seterusnya ya. Saudara, waktu kita membaca ayat yang ke-10 itu misalnya ya, Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia oleh kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat serius, menyatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu bukan hanya urusan teoritis, tapi ada aspek atau dimensi experiential yang sangat kuat ya. Karena mati bersama dengan Kristus, ya, mematikan manusia lama itu jelas bukan tanpa pengalaman, ya, seperti kita sudah bahas kemarin ya, ada aspek pengalaman. Dan waktu kita mengatakan kalimat seperti ini, bisa ada pencobaan untuk orang terus kemudian merasa sudah melakukannya ya. Waktu dikatakan mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya ya. Menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, bisa ditanggapi dengan satu sikap, ya sudah, saya sudah menyalibkan diri bersama dengan Kristus, dan saya sudah menghidupi apa yang diajarkan oleh Paulus ini. Nah, ini persoalan yang lain lagi ya, kalau saudara kembali kepada ayat sebelumnya di atas di situ ya, Paulus mengingatkan ada bahaya orang itu menaruh percaya pada hal-hal lahiriah ya. Ternyata bahkan ayat-ayat yang kita baca ini pun juga bisa dimengerti salah, akhirnya membawa kita kepada sikap hati yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, meskipun dikatakan di sini tentu bukan hal lahiriah ya, tapi bisa menimbulkan semacam kebanggaan, kesombongan yang keliru, yaitu karena apa bukan karena persekutuan dengan Kristus itu keliru, bukan karena pentingnya mortification of the old self itu keliru, ya, bukan itu. Tetapi karena orang itu berpendapat bahwa dia telah sempurna, karena dia berpendapat dia telah sempurna. Perfeksionis di sini ya, perfeksionisme. Ini berbahaya di dalam iman Kristen. Saudara mempelajari di dalam ini ya, sejarah gereja ya, selalu ada ini kaum perfeksionis itu ya, di dalam zaman apapun. Ya, saudara bisa baca di sini misalnya ini ya, tulisan Paulus, ada kaum perfeksionis. Ya. Dalam sejarah gereja, saudara tahu ada perdebatan antara Agustinus dan Pelagianis ya. Pelagianis ya. Terus kemudian belakangan hadir lebih lunak menjadi semi-Pelagianis. Itu basically mengajarkan spiritualitas perfeksionis ya, perfeksionis.
Saudara bisa membaca di dalam pergumulan daripada orang-orang reformator ya, para reformator. Di situ mereka baik Luther maupun Calvin juga berurusan dengan orang-orang perfeksionis. Ada orang-orang perfeksionis di dalam zamannya. Dan saudara membaca Canons of Dort, konteks di Belanda ya, di situ juga berurusan dengan perfeksionis sebetulnya gitu ya. Dan perfeksionis ini selalu ada gitu. Dan kalau saudara membaca, bukan saja ini tidak sesuai dengan tradisi iman reformatoris, tapi juga nggak sesuai dengan iman yang kita terima dari ajaran Alkitab ya, ajaran kitab suci. Apa sih sebenarnya yang salah dengan kaum perfeksionis ini apa ya? Apa yang salah dengan pandangan perfeksionisme ini apa sebetulnya ya? Sederhana, yaitu bahwa sebetulnya kita itu belum nyampe di sana, tapi perfeksionisme ini mengajarkan bahwa kita itu seolah-olah sudah arrive, seolah-olah kita itu sudah sempurna. Kita sudah berada di satu tempat di mana kita belum ada di sana, yaitu namanya perfeksionisme gitu. Dan bukan hanya itu ya, seperti kita tahu ya, eksesnya itu banyak sekali ya, kita bisa menjadi orang-orang yang terus kemudian nggak maju lagi gitu. Karena kita sudah merasa kita sudah ada di situ ya, sehingga pertumbuhan itu mandek sebetulnya gitu. Kita nggak mengejar lagi ya, kita nggak menuntut diri lagi gitu. Kita mungkin bahkan hidup ceroboh malah ya, karena merasa sudah di dalam level kesempurnaan, sehingga kita tidak lagi mawas diri, nggak ada self-criticism ya, nggak ada autokritik, nggak ada gitu. Karena apa? Ya karena perfeksionis. Dan bukan hanya itu sih, perfeksionisme bisa membawa kita, bisa membawa saudara dan saya, untuk menghina orang-orang yang lain. Menghina ya. Karena kita merasa mereka masih jauh gitu, nggak seperti kita yang sudah di atas sekali. Gitu. Kita merendahkan orang-orang yang kita anggap masih perjalanan masih jauh. Gitu. Kita membanggakan bahkan mungkin semacam kedewasaan rohani ini paradoks sekali ya, soalnya. Membanggakan kedewasaan rohani, pada itulah orang-orang yang nggak dewasa, soalnya membanggakan kedewasaan rohani itu menyatakan orang yang nggak dewasa sebetulnya itu. Paulus sangat berhati-hati ya terhadap dirinya sendiri. Waktu dia sangat menekankan, kita percaya waktu Paulus menulis ayat-ayat di atas di sebelumnya ini, dia tentu sangat bersungguh-sungguh ya. Dia serius ya, saudara bisa bayangkan di situ berapa dia tertariknya ya. Kita kemarin mengatakan ya ini Paulus ini seperti contoh seorang yang mengerti perumpamaan mutiara itu ya, harta yang terpendam ya, hidden treasure. Mutiara yang berharga itu ya, meninggalkan semuanya, menyampahkan untuk mendapatkan mutiara itu. Mutiara itu adalah Kristus ya, persekutuan dengan Kristus. Paulus bisa digambarkan sebagai seorang yang sangat terbakar hatinya untuk ini gitu. And yet di dalam keterbakaran hatinya itu ya, kesungguhannya, seal ya, holy seal yang ada pada dia tetap ya sudah bisa membaca di sini ekspresi kerendahan hati. Hati ya kadang-kadang itu kita menguji dari mana itu seal yang holy atau bukan itu semangat yang benar atau tidak. Gitu. Ya ini ada kerendahan hati atau tidak. Gitu. Nah orang di dalam keagamaan ya, bukan cuma di dalam kekristenan tapi juga di dalam agama-agama lain. Waktu orang merasa dirinya itu bersungguh-sungguh ya, radikal gitu ya pengikutannya, akhirnya menjadi radikalisme agama ya, menjadi satu spiritualitas yang aneh ya, yang akhirnya jadi nggak manusiawi gitu, yang highly judgmental ya, yang main hakim sendiri bahkan playing God ya, berperan seperti Allah dan seterusnya. Apa sih yang salah di dalam ini? Ya? Apakah zilnya salah Apakah sikap hati yang radikal itu ansih itu salah gitu ya? Memang istilahnya nggak enak kan, disuruh dipakai istilah radikalisme agama gitu kan. Tapi apakah sikap radikal itu salah gitu? Jadi bagaimana harus nggak boleh terlalu zealous gitu? Mesti agak sedikit suam-suam kuku atau ya agama sih boleh tapi rada biasa-biasa aja gitu. Begitukah itu? Saya percaya persoalannya bukan di dalam ini loh bukan di dalam antusiasmenya itu ya, bukan itu. Bukan di dalam sil atau semangat ya, yang sungguh-sungguh itu bukan di situ persoalannya. Agama yang sejati harus seperti itu Kalau agama suam-suam kuku ya itu keagamannya dipertanyakan kan ya.
Tapi yang menjadi persoalan itu apa sih? Menjadi persoalan itu ini saya persis seperti yang dikatakan Paulus ya. Orang-orang radikalis itu saya, again nggak kenal agama apapun ya, termasuk di dalam agama Kristen juga bisa ada bahaya seperti ini. Orang-orang radikalis di dalam pengertian negatif ini adalah orang-orang yang menempatkan diri mereka itu sempurna gitu. Mereka itu nggak ngaca gitu ya. Nggak melihat bahwa mereka itu banyak kelemahan ya. Habis itu main hakim sana sini dan sebagainya itu. Paulus dulu adalah orang seperti itu, dia sudah pernah menjadi orang seperti itu. Karena dia sadar dan dia tahu nggak boleh ke sana lagi, karena itu sudah termasuk masa lampaunya, itu nggak boleh diulang lagi. Dia sudah menyampahkan itu. Maka sudah membaca di sini di ayat ke-12 ini ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bersungguh-sungguh di dalam pengikutan kita akan Kristus itu penting sekali ya saudara. Sangat merindukan dengan hati yang terbakar untuk semakin rindu bersekutu dengan dia. Baik persekutuan di dalam penderitaan dan juga kuasa kebangkitan. Ini penting sekali betul. Tetapi saudara, jangan pernah berpikir selama kita masih di dalam dunia bahwa saudara dan saya telah sempurna. Jangan menganut paham perfeksionisme. Paulus mengatakan, melainkan aku mengejarnya. Aku masih mengejarnya. Paulus masih di dalam perjalanan. Ya. Lalu melihat rekan-rekan yang lain juga sebagai rekan perjalanan yang juga mengejar yang sama. Ya. Sama-sama mengejar. Ya. Sama-sama pembelajar. Ini aman kalau kita melihat di dalam komunitas agama seperti ini ya. Di dalam komunitas Kristen ya. Bukan menempatkan diri sebagai yang sempurna sementara yang lain belum sempurna. Menempatkan diri di atas yang banyak pengetahuan sementara yang lain ignorant. Menempatkan diri di posisi yang kudus ya. Sementara yang lain berdosa. Ini masalah semua kayak seperti ini masalah ya Tetapi melihat sesama ya saudara seiman itu sebagai rekan yang masih juga sama-sama mengejar Kristus seperti juga kita masih mengejar. Bahkan di dalam kalimat yang indah Paulus mengatakan kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Atau di dalam bahasa Inggris ya sedikit ada nuansa perbedaan tapi bukan kontradiksi. Not that I have already obtained this or am already perfect, sama yang bagian ini. But I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Yeah. I press on to make it my own. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya kira-kira itu apa? Kalau aku dapat juga menjadikannya milikku, karena aku pun telah dijadikan milik oleh Kristus Yesus. Karena aku pun telah dimiliki oleh Kristus Yesus. Rileks ya di sini ya. Di satu sisi ada kesungguhan untuk mengejar ya. Di sisi yang lain ada sabat ya. Di sisi yang lain saudara enggak mendapati seseorang yang highly anxious, nervous, apa itu ya, karena nggak pernah berhasil mengejar gitu misalnya ya. Kenapa sih perfeksionisme itu menarik ya kalau saudara pikirkan gitu? Kenapa sih? Karena memang pada kenyataannya orang mengejar itu ya belum dapat sih sebetulnya. That's a fact kan. Realitanya kan di sana sih. Memang kenyataannya itu orang itu belum mendapatkan sepenuhnya. Nah, orang waktu mengejar sesuatu tapi belum mendapatkan sih, itu bisa kalau penghayatannya salah ya, bisa kecewa, bisa anxious, bisa senewen gitu ya. Kok belum sih? Nah itu bagaimana menghadapi kebeluman itu bagaimana? Nah perfeksionisme itu menyediakan alternatif. Ya bilang aja kamu sudah toh, selesai. Kamu sekarang relax dong. Nggak bisa maksudnya ya. Mengejar kehidupan keagamaan yang blameless gitu ya, yang tidak bercacat. Kenyataannya kan belum gitu. Kenyataannya kan belum sampai di sana ya.
Tapi ini kan creating certain pressure, belum sampai ini kan creating certain pressure. Ya, ada dua macam lah at least ya gitu ya. Either kita mengakuinya, tapi kalau mengakuinya terus lalu bagaimana persoalannya gitu kan. Ini ada problem lagi, kalau saya mengakuinya jadi bagaimana? Saya munafik dong berarti. Saya bilang saya mau ini, tapi ternyata saya sendiri nggak bisa ke sana. Kan ada pressure ya. Kemungkinan lain ditawarkan oleh perfeksionis, ya bilang aja kamu sudah toh. Jadi kamu nggak jadi batu sandungan gitu loh. Kamu layak jadi pengajar, bilang aja kamu sudah nyampe gitu. Makanya perfeksionisme itu atraktif ya. Tapi perfeksionisme itu kebohongan sebenarnya gitu. Perfeksionisme itu kebohongan, karena nggak sesuai dengan realita. Gitu. Tapi semacam memberikan apa ya, relaksasi gitu. Karena saudara bisa ini saya mengajarkan kepada kamu ini gitu. Misalnya ditanya, lah kamu sendiri bagaimana? Loh saya sendiri mengerjakan, saya sendiri melakukannya dan sempurna gitu. Ya nggak usah tanya saya, nggak usah tanya apa yang saya ajarkan, jalankan saja. Nah, saya sih sudah, kamu yang belum gitu misalnya. Ya itu perfeksionisme gitu. Tetapi sekali lagi saya ini kan bohong ya, karena kenyataannya orang itu belum sampai kok sebetulnya. Orang itu belum ada di sana, belum. Melainkan aku mengerjarnya ya. Paulus mengakui ya, memang dia belum sampai ya. Dengan rendah hati dia mengatakan kalau aku dapat juga menangkapnya. Lalu terus kemudian bagaimana dong? Lu ngajarin itu tapi lu sendiri belum nyampe ke sana. Gimana dong ini? Nah ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Alkitab ya saya. Bukan dengan jalan perfeksionisme ya untuk membungkam serangan orang lain ya, terhadap pengajaran yang kita sampaikan, bukan saya. Tetapi peristirahatan ya, relaksasi itu didapatkan again and again di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam kesempurnaan kita, saya. Bukan di dalam usaha kita bersekutu dengan Kristus gitu ya, usahanya kita yang demikian sungguh-sungguh sempurna, radikal dan nggak tanggung-tanggung dan nggak suam-suam kuku dan sebagainya, bukan. Itu balik lagi ya, memegahkan hal-hal lahiriah namanya gitu. Tetapi pengharapannya, penghiburannya, ya kelepasannya itu sekali lagi saya balik lagi pada pribadi Kristus ya. Paulus mengatakan ya bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus belum sempurna. Paulus masih mengejarnya, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya ya. Tapi terus kemudian perhatikan kalimatnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Selesai ya. Aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang telah itu ya. Yang telah ditangkap, telah yang sempurna ya. Itu adalah pekerjaan Kristus. Saudara dan saya, kita masih merespons ya. Masih merespons tangkapan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Kristus sudah melakukannya. Ya sudah telah menangkap saudara dan saya. Kita ini belum selesai meresponsnya gitu ya. Jadi ini bukan tentang completeness of my response, tapi completeness and perfection of the work of Christ. Kesempurnaan karya Kristus ya, bukan kesempurnaan saudara dan saya. Maka ayat 13 Paulus mengatakan sekali lagi, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap. Saya nggak berpendapat, saya nggak menilai diri saya bahwa aku telah menangkapnya. Ya, saya belum menangkapnya. Ya. Kalau Kristus sudah menangkap saya, itu jelas itu. Tapi aku belum menangkapnya. Belum sepenuhnya. Lalu bagaimana dong? Kenapa mengajar gitu kan? Kenapa bicara tentang persekutuan dengan Yesus Kristus? Kalau belum menangkapnya gitu. Kenapa berani ngomong seperti itu gitu? Nah, Paulus kan ngomong di dalam ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Ini kan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini kan bukan bicara satu statement sudah, tapi Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini masih sedang terjadi dan terus terjadi. Paulus enggak mengatakan di dalam ayat ke-10 yang sudah kulalui ialah mengenal dia dan kan bukan ngomong itu. Paulus kan enggak ngomong yang sudah selesai ku tempuh ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan, kan bukan memang. Yang dikatakan Paulus kan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kita itu boleh mengajar dengan confidence ya.
Itu kalau saudara sendiri mengatakannya saudara itu di dalam proses itu. Tapi pengajar-pengajar yang sombong itu saya memosisikan diri seolah-olah dia itu sudah ada di sana itu ya. Lalu kemudian mengajar, itu bohong saya, itu dusta sebetulnya itu. Itu sesuatu yang nggak jujur ya. Karena apa saya? Ya karena nggak ada orang yang sudah sampai itu, nggak ada saya. Ini nggak ada satu orang Kristen pun selama dia masih berada dalam dunia, dia sudah sampai di dalam persekutuan ini, sudah komplit belum ya. Yang komplit itu adalah penangkapan Yesus Kristus, itu komplit betul gitu. Penangkapan saudara dan saya ini kan reciprocal ya, ini belum gitu. Belum. Makanya kemarin waktu kita membahas ini saya membedakan antara the object of our hope yang memang betul-betul firm, unmovable ya, tidak berubah, dengan our subjective apprehension. Nah, ini masih in progress ya. Saya percaya kalau saudara menghayati spiritualitas Kristen seperti ini, kita akan dipeliharakan Tuhan dari ya menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu. Kesombongan dan kebanggaan, keangkuhan yang nggak ada perlunya, yang Paulus bilang itu kotoran, sampah sebetulnya. Jadi bagaimana kalau kita sendiri berpendapat memang kita belum menangkap, ya Paulus mengatakan, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, ini almost sinonimus ya tapi nggak otomatis ya. Pertama, melupakan apa yang di belakang ya. Apa itu yang di belakang saya? Ya bisa dua macam setidaknya gitu ya. Kesuksesan dan kegagalan. Kegagalan ya dilupakan, itu di belakang. Tuhan sudah mengampuninya, Tuhan sudah menyelesaikannya. Itu sudah di belakang. Jangan kita dihantui oleh kegagalan-kegagalan kita terus. Paulus sendiri juga pernah gagal. Dia pernah menganiaya jemaat, itu gagal total namanya. Dan Paulus nggak minder ya, karena maksudnya dia nggak membawa cerita itu sebagai cerita yang melumpuhkan pelayanannya. Tidak Tapi dia selalu ingat, dia selalu ingat. Dia sadar bahwa dia dulu seperti itu. Tahu dia. Dia nggak berusaha untuk menutupinya dan pura-pura nggak tahu tentang masa lampau itu, atau dia nggak senang kalau orang lain membicarakan itu, ya dia sendiri membicarakannya di dalam suratnya. Tapi dia betul-betul melupakan apa yang di belakangnya itu, betul-betul melupakan Melupakan di dalam pengertian dia nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang mendikte identitas dia waktu dia mengarahkan diri ke depan itu Itu namanya melupakan. Melupakan bukan di dalam pengertian apa sih penganiaya jemaat, nggak tahu nggak ngerti apa itu. Itu bukan Paulus itu misalnya, bukan itu pura-pura ya namanya, bukan itu maksudnya. Melupakan itu ya tidak membiarkan masa lampau kita menguasai dan mendikte ya arah hidup kita yang berjalan ke depan itu, kegagalan ya. Tapi di sisi yang lain juga keberhasilan keberhasilan itu juga yang di belakang itu juga boleh dilupakan. Karena keberhasilan itu kalau kita nggak hati-hati bisa membawa kita untuk lagi-lagi menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan bukan rindu untuk bersekutu dengan Kristus. Persekutuan di dalam penderitaan dan kuasa kebangkitan itu ya. Kita akhirnya jadi kurang tertarik dengan itu lagi. Karena kita Karena kita lebih tertarik untuk memandangi kesuksesan, keberhasilan kita. Akhirnya kita seperti kayak mau bersekutu dengan itu. Bersekutu dengan achievement itu. Dan bukan bersekutu dengan Kristus. Di dalam hal ini achievement keberhasilan itu bisa menjadi berhala ya di dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lalu bagaimana dong? Vakum dong berarti. Padahal di belakang kan bukan nggak ada apa-apa ya. Termasuk misalnya tadi kita bicara, achievement tadi, apa yang sudah saya capai. Kalau saya lupakan berarti vakum dong. Enggak, nggak vakum gitu, nggak vakum. Makanya kalimat berikutnya dikatakan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku ya. Melupakan apa yang di belakang, ya bukan terus kemudian setelah saudara menoleh ke belakang, gak ada apa-apa loh, semuanya harus dilupakan katanya. Berarti saya melihat nihilisme dong di dalam masa lampau saya gitu. Kekosongan dong berarti gitu. Karena nggak boleh diingat-ingat, mesti dilupakan. Ya jangan lihat belakang, Alkitab mengatakan arahkanlah dirimu kepada apa yang di hadapanmu ya. Lihatlah ke depan. Yang di belakang itu sudah lewat. Sudah di dalam tangan Tuhan, kita serahkan saja di dalam tangan Tuhan, entah itu keberhasilan atau kegagalan, dosa atau kebaikan, serahkan dalam tangan Tuhan, nggak usah diingat-ingat lagi. Tapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, di hadapan saudara, di depan.
Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini tadi lah, ya. Belum selesai menangkap, ya. Belum selesai di dalam bersekutu dengan Kristus Yesus, itu berarti di depan masih ada panggilan sorgawi. Ada panggilan yang belum selesai, ya. Panggilan. Kita bicara ini apa? Calling. Biasanya kalau di dalam Ordo Salutis, di dalam Order of Salvation itu ditaruh di bagian awal gitu ya, ditaruh di bagian awal ya. Tetapi kalau sudah membaca di sini ya, panggilan itu sebetulnya terus menerus, ya. Itu bukan cuma bagian awal yang saudara menjawab iya, terus kemudian oke, sudah boleh lewat next setelah panggilan apa gitu ya. Tapi Paulus menempatkan panggilan itu di depan, saya itu juga bisa berada di depan. Panggilan itu juga bisa ditempatkan di dalam posisi kebeluman. Bukan hanya panggilan dulu ya, panggilan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah itu gitu ya. Tetapi dilihat sebagai yang belum juga, yang terus menerus, yang kita masih menggenapinya, yang kita masih terus untuk berusaha menangkapnya. Bahkan di sini Paulus menggunakan istilah berlari-lari kepada tujuan. Waktu pakai istilah berlari-lari kepada tujuan itu berarti entusiasmenya itu enggak turun ya. Bukan karena dia sudah ada achievement di belakang, sudah melakukan apa gitu ya. Terus kemudian dia mulai agak slow down gitu ya. Sudah cukup, apa yang kamu lakukan itu sudah oke banget, sudah sangat memberkati banyak gereja. Gitu. Slow down. Tenang ya. Kita kurangi gitu. Tidak, dia pakai istilah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini berarti di dalam kehidupan Paulus ya, itu semangatnya itu enggak pudar. Semangatnya itu enggak berhenti. Dan Paulus sudah pasti bukan menghidupi worldview dualism. Paulus bukan menghidupi worldview ini ya, kerja berat dulu, nanti terus kemudian pada masa tua, ya mulai slow down itu tadi ya. Nikmatilah apa yang sudah engkau capai. Bukan. Paulus menempatkan dirinya di dalam tension yang sama di dalam hal ini ya. Belum selesai dan masih harus berlari-lari. Mungkin pertanyaan sederhana ya, apa enggak stres gitu? Apa enggak pressurize ya kayak begini ya? Tertekan terus gitu ya, ini kayak memacu diri sendiri terus, enggak habis-habis, kapan rileksnya? Oh Paulus ada rileks ya, rileksnya di mana? Itu tadi loh kalimat ya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, itu rileks ya. Rileksnya Paulus itu dia dapatkan di mana sih saya? Bukan dengan dia berhenti, saya bukan dengan dia slow down, bukan dengan dia mulai mengendorkan semangatnya atau kerinduannya untuk bersekutu dengan Kristus, bukan. Rileksnya dia itu diperoleh di dalam teologi anugerah, di dalam teologi anugerah. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, ya di situ dia rileksnya. Rileks karena Kristus sudah menyelesaikannya. Nah sekarang Paulus yang merespons ya, the completeness perfection of the work of Christ di dalam kehidupannya. Dan harap sudah kita juga berpikir seperti itu. Menarik sudah, ini mungkin poin terakhir ya karena waktunya sudah hampir selesai. Ayat ke-15 ya, Paulus pakai permainan kata di situ ya. Di satu sisi kan tadi dia bilang di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, berarti ini against perfeksionisme kan ya. Tapi ayat 15 terus kemudian dia mengatakan karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Bukan against perfection sih sebetulnya. Paulus tidak against kesempurnaan. Yang Paulus against itu adalah berpikir bahwa kita sudah sempurna. Itu yang Paulus against. Gitu. Siapa sih orang yang sempurna? Kalau sudah membaca di dalam ayat ke-15 ini, siapa sebetulnya gitu? Siapa itu yang dewasa? Di terjemahan lain ya pakai istilah mature gitu. Siapa yang sungguh-sungguh dewasa? Siapa yang sungguh-sungguh sempurna ya? Nah ini kalimat paradoks ya, yaitu dia atau mereka yang
menganggap bahwa mereka belum sempurna. Siapa itu orang yang sungguh-sungguh dewasa? Yaitu mereka yang berpikir bahwa mereka kurang dewasa. Saudara, orang kalau menempatkan, memosisikan, menganggap dirinya itu, wah dewasa sekali. Orang lain mah itu ecek-ecek, kanak-kanak, nggak bertumbuh, nggak lahir baru, jangan-jangan gitu misalnya. Hati-hati ya, ya. Mungkin orang itu loh yang nggak lahir baru gitu. Mungkin dia yang nggak lahir baru, ya. Judgment itu gampang sekali ya dikeluarkan untuk menghakimi orang lain gitu. Gampang sekali orang pakai firman Tuhan untuk ngetok kepalanya orang lain ya. Mungkin ketokan itu balik lagi loh ke diri sendiri gitu. Karena Tuhan itu tidak dipermainkan itu. Hati-hati, saya hati-hati. Paulus mengingatkan, marilah kita yang sempurna, marilah kita yang dewasa, berpikir demikian. Berpikir demikian itu apa? Ya tadi yang sudah kita bicarakan dari ayat 12 itu ya. Tidak menganggap bahwa kita telah sempurna, melainkan terus mengejar. Karena kita sendiri dikejar, ditangkap oleh Kristus. Tidak berpikir bahwa kita telah menangkapnya, tetapi kita belajar untuk melupakan apa yang di belakang, entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan. Lalu kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan, di hadapan. Apa itu? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah yang belum selesai kita jawab. Yaitu saya, demikian itu artinya itu ya. Harap Tuhan memberkati kita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kita tidak berhenti merespons panggilan Tuhan, merespons apa yang Kristus Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menghidupkannya dan Tuhan menolong kami untuk bisa mengalaminya. Dan terima kasih karena kami boleh mendasarkan kepercayaan kami bukan pada ketekunan kami sendiri, bukan pada iman kami, bukan kepada kesungguhan kami, tapi semata-mata pada kesempurnaan karya putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menangkap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, demi Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita semua.